Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Lord Muyun dalam anime Supreme God Emperor di season yang kedua ini. Dan mari kita dengarkan cerita yang Mimin sajikan. Muyun berdiri di tempat yang tinggi, dengan senyum lega di wajahnya. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba jatuh dan datang ke kerumunan. Tai Huangyu dan Lin Sayu pasti akan membunuhnya. Tapi pada saat ini, mereka berdua sudah kelelahan. Meskipun mereka berada di alam ke-6 Tongshan, mereka mampu menampilkan 8 atau 9 dari 10. Melihat Muyun bergegas pada saat ini, bagaimana mungkin dia mampu melawannya? Muyun, jangan bunuh kami bisa memberitahumu sebuah rahasia. Wajah Lin Sayu berubah kaget, dan suaranya bergetar, katakan. Maukah kamu membiarkan kami pergi setelah kamu mengatakannya? Bagus. Lin Sayu segera berkata, ayahmu mungkin belum meninggal. Pada hari itu, ayahmu dibunuh oleh Lu Kui. Lu Kui yakin dia pasti akan mati, tetapi tubuh ayahmu ada di kawanan hari itu, dan kami tidak menemukannya. Aku akan membiarkan ibumu sial. Muyun mengutuk, ayah saya meninggal tanpa seluruh tubuh, dan jatuh ke dalam gelombang binatang buas. Dia bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Datang dan beritahu saya bahwa ayah saya mungkin masih hidup. Wajah Muyun dingin, dan teratai api keluar, dan teratai api menempel di seluruh tubuh Tai Huangyu. Setelah itu, Tai Huangyu Rao memiliki kekuatan tingkat ke-6, dan itu sebenarnya tidak dapat bersaing. Untuk satu hal, dia menghabiskan banyak uang, dan kedua, kendali Muyun atas Skyfire selama ini menjadi semakin mahir dan mahir. Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Muyun, Tai Huangyu berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Muyun mengangkat telapak tangannya, sosok Tai Huangyu langsung terbang. Teratai api dipasang di tubuh Tai Huangyu, dan tubuh Tai Huangyu itu dengan cepat terbang ke tepi pertempuran antara serigala api ungu dan gelombang binatang buas. Raungan serigala menyebar, melihat teratai ungu, banyak serigala api ungu benar-benar mengabaikan Tai Huangyu, serigala api ungu melompat baskom darah terbuka. Kepulan terdengar, bahkan sebelum Tai Huangyu sempat berteriak, dia digigit menjadi dua bagian oleh serigala api ungu dan langsung menelannya. Apakah kamu melihatnya? Lin Sayu, mata Muyun dingin dan membunuh, aku bilang sekarang, Tai Huangyu tidak mati, bagaimana kalau membiarkanmu menemaninya? Tidak. Lin Sayu mundur, jangan bunuh aku, kamu bisa berlindung di keluargamu, aku bisa berlindung padamu, selama kamu menyelamatkan hidupku dan biarkan aku melakukan apa saja. Betulkah? Muyun tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu, aku akan menyelamatkan hidupmu, dan kamu akan membantuku membunuh Mu Bai di Saint Pil Pavilion. Pada saat ini, Mu Bai berdarah di sekujur tubuhnya, dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menahan ribuan pasukan. Oke, aku akan membunuhnya. Wajah Lin Sayu kejam, dan dia bergegas ke depan. Tepat pada saat berikutnya, pedang tajam di tangan Lin Sayu hampir tercetak di punggung Mu Bai, tetapi seluruh lengannya meledak. Dengan teriakan, sesosok tiba-tiba muncul di samping Lin Sayu, dan ketika dia membalikkan telapak tangannya, kepala Lin Sayu langsung meninggalkan tubuhnya. Pria itu mengenakan gaun abu-abu, berusia sekitar 40 tahun, dan tampak polos, tetapi napasnya sangat dingin. Kakak laki-laki, wajah Mu Bai senang saat melihat tamu itu. Ini adalah bantuan yang dia minta dari dalam sekte. Kemudian Bei Wentian hanya peduli padanya di mana dia akan merawatnya. Mengapa kamu begitu malu? Mu Qing memandang adiknya, membenci besi karena bukan baja, dan berkata, aku akan memberimu posisi Master Pavilion dari Pavilion Pilsen Kekaisaran Nanyun. Lihat apa yang kamu lakukan, telah melakukan. Saudaraku, aku tidak bisa menyalahkanku untuk ini, itu Muyun, dan Meng Guangling, menipu orang terlalu banyak. Mu Qing berteriak dingin, dengan tangan di belakangnya, melihat ke medan perang. Penatua Mu Qing. Di atas langit, Bei Wentian melihat Mu Qing muncul dan mencibir, Penatua Mu Qing, kamu adalah penatua inti, tetapi tergantung pada perbuatan baik saudaramu yang baik, Pavilion Pil Suci Kekaisaran Nanyun benar-benar hancur. Tidak ada hubungannya denganmu. Sebagai penatua inti, Mu Qing tidak akan memperhatikan Bei Wentian. Meskipun Bei Wentian adalah murid langsung pertama dari Sekte Pil Suci, sebagai penatua inti, statusnya tidak lebih buruk dari murid langsung. Dan di masa depan, Master Sekte dari Sekte Pil Suci mungkin belum tentu dia Bei Wentian. Bei Wentian berbicara lagi, itu tidak ada hubungannya dengan saya, maka saya ingin melihat bagaimana penatua Mu Qing akan mengurusnya. Bei Wentian tidak cemas sekarang, menatap Mu Qing dengan ekspresi lucu. Mu Qing juga tidak repot-repot berbicara dengannya, menatap Muyun. Api langit ada padamu, maka kamu bisa berjalan denganku.
Mu Qing berkata dengan kosong, api langit ini adalah penyelidikan sekte pil suciku selama 100 tahun, hanya untuk menemukan jejak informasi, tetapi aku tidak mengharapkannya untuk dibawa pergi olehmu. Kembalilah ke sekte pil suci bersamaku dan lihat bagaimana master sekte akan mengeksekusimu. Apakah kamu orang-orang dari sekte pil suci begitu tak tahu malu? Mu Yun mengutuk api langit ini. Mu Yun dipaksa ke dalam situasi putus asa, secara tidak sengaja diperoleh, berjuang untuk hidupku. Api langit lahir dari langit dan bumi, awalnya itu adalah hal yang tidak dimiliki, bagaimana mungkin itu milikmu? Sekte pil suci. Katakan, orang-orang dari sekte pil suci benar-benar tidak tahu malu, sombong, serakah, bodoh, dan sombong. Hal-hal baik seharusnya menjadi milikmu. Bisakah aku masih memiliki beberapa bilion? Melihat Mu Qing, Mu Yun mengutuk. Apakah kamu? Seluruh tubuh Mu Yun, bunga teratai api, memandang Mu Qing, dan mencibir, hari ini, saya ingin melihat apakah master sekte Anda dari pil suci akan datang sendiri untuk mengambil api langit saya. Tidak ada penyembunyian tentang api langit. Selama dia menggunakannya, dia akan ditemukan oleh seseorang yang memiliki hati. Dan Mu Yun tidak ingin menyembunyikan ini. Ini miliknya, ini miliknya. Siapapun yang ingin meraihnya harus membayar harga nyawanya. Kamu benar-benar keras kepala dan kamu mencari jalan buntu. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan meraih Mu Yun dengan satu cakar. Namun, pada saat ini, bayangan hitam muncul, dan bayangan hitam itu langsung memblokir tubuh Mu Yun, menghalangi sosok Mu Qing. Itu kamu. Melihat pria berbaju hitam itu, Mu Yun terkejut. 3 tahun lalu, pria berbaju hitam muncul untuk meredakan pengepungan. 3 tahun kemudian, pria berbaju hitam benar-benar muncul lagi. Dia mengira pria berbaju hitam telah mati di medan perang. Kamu tidak apa-apa. Tidak ada. Mu Yun tersenyum, mereka tidak bisa menyakitiku. Ya, pria berbaju hitam itu menjawab, ayahmu tidak mati, tetapi dia seharusnya tidak muncul saat ini. Ketika saatnya bertemu, kamu secara alami akan bertemu. Tidak mati. Mu Yun tidak sabar untuk mengalahkan Mu Qing Yu dengan kejam. Dalam 3 tahun terakhir, dia selalu berpikir bahwa Mu Qing Yu mati untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak mati. Itu membuatnya sedih selama 3 tahun dengan sia-sia. Kakekku tidak mati, dia seharusnya sudah keluar sejak lama, tapi aku tidak tahu kemana dia pergi sekarang. Mu Yunyu tidak mengejutkan dan sekarat tanpa henti. Apa? Kali ini, pria berbaju hitam yang bersemangat. Bagus, bagus, tidak mati, bagus. Mu Yun menemukan ada air mata di sudut mata pria kulit hitam itu. Menepuk bahu Mu Yun, pria berbaju hitam itu tersenyum, selanjutnya, aku akan berurusan dengannya. Adapun yang lain, terserah padamu. Tidak masalah. Pada saat ini, Lin Sayu dan Tai Huangyu sudah mati. Pada masa itu, semua orang yang menganiaya keluargamu pada dasarnya sudah mati, dan sisanya adalah Seng dan Zong. Bei Wentian dan Meng Guangling. Melihat Bei Wentian, Mu Yun dengan bercanda berkata, saya tidak peduli tentang Anda untuk saat ini, itu menghabiskan esensi sejati dan kekuatan jiwa Anda, dan memungkinkan Anda bersenang-senang. Setelah saya menyelesaikan ini terlebih dahulu, saya akan datang kepada Anda. Mu Yun mengalihkan pandangannya ke Meng Guangling dan tersenyum, kakak Meng, mantramu, aku sangat menyukainya, biarkan aku bermain dengannya. Kamu bermimpi. Oh, bermimpi. Mu Yun menyeringai, dan dengan gerakan dari telapak tangannya, suara desir terdengar. Awalnya, 2 tentakel menekan Meng Guangling, tetapi dalam sekejap itu berubah menjadi 6. Ke-6 tentakel langsung menekan Meng Guangling, dan tekanan kuat membuat Meng Guangling hampir terengah-engah. Apakah kamu masih bermimpi sekarang? Melihat Meng Guangling, wajah Mu Yun terlihat lucu. Broksu mengacu pada pegunungan datar. Begitu Mu Yun menunjukkan, hantu besar itu bergegas langsung ke Meng Guangling. Pada saat ini, seluruh tubuh Meng Guangling sangat tertekan oleh 6 tentakel, dan Kaisar Manusia Jing ada di depannya, yang dapat menahan 6 tentakel, tetapi serangan Mu Yun datang, dan dia tidak memiliki sarana tambahan untuk melawan. Melihat hantu ibu jari datang, wajah Meng Guangling tegas, dan dia mundur. Pensiun. Apakah kamu mundur? Melihat bahwa Mu Yun benar-benar memaksanya untuk datang, Meng Guangling tidak punya pilihan selain meninggalkan kitab suci kekaisaran di tangannya, mundur karena malu, dan lolos dari serangan Mu Yun. Dengan suara, skrip kaisar pria itu menghilang langsung mengikuti tentakel. Mu Yun, apa yang telah kamu lakukan? Meng Guangling memandang Mu Yun dan berteriak dengan marah. Tinggalkan aku sendiri. Mu Yun berkata tanpa malu-malu, Kaisar manusiamu baik, aku menerimanya. Anda, mata Meng Guangling penuh amarah, tetapi dia tidak berani menyerang. Sekarang dia, meskipun dia adalah kekuatan tingkat ke-6, tetapi telah kehilangan Kaisar Manusia, kekuatannya sangat berkurang, dan sebelum Mu Yun, dia secara pribadi membunuh Gu Yunxian dari kekuatan tingkat ke-6. Nak, kamu sangat marah, tetapi kamu ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Namun, pada saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan. Bayangan binatang besar muncul lebih dulu, dan di atas bayangan binatang itu, bayangan manusia melihat ke bawah. Kamu akhirnya datang. Melihat orang yang masuk, Mu Yun menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya.
Saat itu, dia tahu dengan jelas bahwa pelakunya adalah orang ini, wakil penguasa Sekte Darah Bayangan Hijau, Lu Kui. Sepertinya kamu sangat membenciku. Sungguh keajaiban bahwa kamu tidak mati hari itu. Lu Kui berdiri di atas Cilian Jiao yang berkepala dua sambil tersenyum. Paman Kui, melihat kedatangan Lu Kui, Meng Guangling berteriak, Paman Kui, kitab suci Kaisar Manusia diambil oleh Mu Yun, keponakanku tidak kompeten. Jangan salahkan kamu. Lu Kui terkekeh dan berkata, anak ini bijaksana, dengan langit dan api, ditambah roh naga giok kuno ini, itu normal bahwa kamu bukan lawan. Gu Yulongjing, apa itu? Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan Skyfire, dan kamu masih akan menemukan roh naga giok kuno dan roh naga giok kuno. Itu diciptakan oleh api langit, tetapi semua api langit dikumpulkan dari langit dan bumi. Surga akan membentuk berbagai patung batu yang aneh, yang akan berfungsi sebagai kerangka keterikatan seseorang. Api langit yang kamu dapatkan adalah esensi naga giok kuno yang membentuk naga kuno, dengan 9 ekor dan anggota badan. Lu Kui memandang Mu Yun dan tersenyum, apakah aku benar atau salah? Melihat Lu Kui, Mu Yun menyipitkan matanya. 9 tentakel ini memang roh naga giok kuno, tapi dia tidak menyangka Lu Kui benar-benar bisa melihat ini. Roh naga giok kuno persis seperti kerangka berbentuk naga yang dia pegang ketika dia memasuki gua untuk menaklukkan api langit. Kerangka berbentuk naga ini ada ketika api langit terbentuk. Yang paling penting adalah selama keluarga kuno ini digabungkan dengan Skyfire Fusion, ia dapat meledak dengan aura yang sangat kuat, seperti makhluk hidup. Kekuatan esensi naga giok kuno tidak hanya diwujudkan dalam vitalitas yang dapat menghasilkan hubungan darah dengan pemiliknya, tetapi yang lebih penting, itu adalah tubuh esensi dan benar-benar lebih kuat dari bumi. Jika ditempa oleh penyuling, itu bisa berubah menjadi senjata surgawi, dan itu jauh lebih kuat daripada senjata surgawi biasa. Mu Yun secara alami tahu ini, tapi mengapa Lu Kui tahu itu membuat Mu Yun sedikit terkejut. Memori kehidupan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa api surgawi, di benua dunia Xiaoqian, pada dasarnya tidak pernah muncul. Tampaknya Sekte Darah Bayangan Hijau telah memperoleh banyak rahasia dari Istana Darah Bayangan Hijau tahun itu. Sejauh yang diketahui Mu Yun, Istana Darah Bayangan Hijau terkenal di 3000 dunia kecil, dan mengendalikan satu benua pada saat yang sama, dapat digambarkan sebagai keberadaan penguasa di 3000 dunia kecil. Dan Sekte Darah Bayangan Hijau saat ini tampaknya memiliki gagasan ingin menyatukan 3000 dunia kecil saat itu. Mu Yun, serahkan roh naga giok kuno, aku tidak akan membunuhmu. Bunuh aku, kalau begitu kamu bisa membunuhku. Mu Yun berkata dengan dingin. Dia tidak bisa, bisakah aku? Namun, tepat setelah kata-kata Mu Yun jatuh, dalam kehampaan, suara bercanda terdengar lagi. Sesosok melangkah maju, ribuan meter jauhnya, hanya beberapa ratus meter yang tersisa dalam sekejap mata. Pengunjung itu mengenakan gaun berwarna darah, dengan rambut longgar, melipat tangannya di dada, dan memandang semua orang dengan merendahkan. Paman Wushuang, kamu juga di sini. Melihat orang-orang datang, mata Meng Guangling penuh dengan ekstasi. Sui Wushuang adalah Sekte Darah Bayangan Hijau yang mulia. Yang disebut yang mulia satu tingkat lebih tinggi dari wakil raja. Saat itu, ayahnya menghabiskan banyak pemikiran untuk memasukkan orang ini ke dalam Sekte Darah Bayangan Hijau. Paman Wushuang, kitab suci Kaisar diambil oleh orang ini, dan tolong minta Paman untuk membawaku kembali. Yakinlah. Sui Wushuang tersenyum dan berkata, Linger, Anda sekarang berada di alam ke-6 dari kekuatan Tuhan. Anda juga pembangkit tenaga listrik generasi muda kelas 1 di benua Tianyun, tetapi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan senjata ajaib, kalau tidak, seperti hari ini, kamu harus bagaimana? Sui Wushuang berbalik, memandang Mu Yun, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat muda, mengandalkan kemampuanmu sendiri, kamu benar-benar bisa sampai ke titik ini, kamu pasti memiliki senjata ajaib yang patut ditiru. Dengan itu, mata Sui Wushuang menatap Mu Yun. Pada saat berikutnya, Mu Yun hanya merasakan seluruh tubuhnya naik turun, seolah-olah dia telah diawasi oleh Sui Wushuang Ciguo. Dia ingin berhenti, tetapi, dengan kekuatan jiwanya, sebelum Sui Wuduan, itu hampir seperti cahaya kunang-kunang dan bulan yang cerah bersaing untuk kecemerlangan. Lemah, sungguh lemah dan menyedihkan. Hah? Tubuh telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh yang kuat, kekuatan guntur dan kilat kuat, pedang tertahan, dan kekuatan jiwa. Seperti yang dikatakan Sui Wushuang, sepenuhnya mengabaikan danau jiwa Mu Yun, kekuatan jiwanya langsung melewati danau jiwa Mu Yun, meremas tubuhnya. Bersenandung. Namun, pada saat kekuatan jiwa Sui Wushuang menembus danau jiwa Mu Yun, suara mendengung terdengar di benak Mu Yun. Saat berikutnya, cahaya keemasan keluar dari dalam danau jiwa itu, langsung menembus jiwa Daok Sui Wushuang. Wajah Sui Wushuang menjadi pucat, dan wow darah dimuntahkan, dan seluruh sosok itu gemetar. Baru saja, apa itu? Sui Wushuang merasa takut untuk sementara waktu. Kekuatan itu sepertinya bisa menghancurkannya dengan mudah. Itu terlalu kuat. Apa? Tidak sopan memasuki jiwa orang lain. Apakah kamu menderita sekarang? Mu Yun berkata dengan dingin. Kekuatan Sui Wushuang barusan membuatnya benar-benar tidak terlihat.
Jika bukan karena Zuxiantu, dia mungkin telah menjadi orang bodoh. Benar saja, sepertinya kamu memiliki senjata ajaib di tubuhmu. 8 dari 10. 9 adalah senjata surgawi. Sue Wushuang menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kalau begitu, hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu hidup lagi. Namun, saat Sue Wushuang berbicara, Mu Yun terus berdengung di benaknya. Kaisar pria itu ditarik ke Zuxiantu oleh Zuxiantu, dan Mu Yun merasa pusing di kepalanya karena rasa penindasan yang kuat. Tapi Zuxiantu tidak peduli pada saat ini, itu hanya terus mengikis kitab suci kaisar pria itu. Secara bertahap, cahaya keemasan dalam kitab suci kaisar pria itu diserap sedikit demi sedikit, sementara cahaya keemasan di Zuxiantu semakin terang dan lebih cerah. Tetapi pada akhirnya, sutra kaisar manusia sepenuhnya tertelan, dan seluruh sutra kaisar manusia sepenuhnya menghilang di benak Mu Yun. Dalam sekejap Mu Yun merasa bahwa ratusan seni bela diri tiba-tiba muncul di benaknya. Ada juga beberapa buku seni bela diri tingkat Huang, seni bela diri tingkat Xuan, seni bela diri tingkat dasar, dan bahkan seni bela diri tingkat langit. Janji-janji itu melekat seolah-olah mereka terukir dengan kuat dalam pikiran Mu Yun. Dan kekuatan jiwa di danau jiwanya tiba-tiba melonjak pada saat ini. 3 kali lipat Tongshan. Hanya saja Mu Yun pada saat ini, seolah-olah tidak ada waktu untuk merasa bahagia lagi, Sue Wushuang telah menembaknya. Sosok itu melintas, dan sosok Mu Yun segera muncul di kepala besar roh naga giok kuno. Suara gemuruh terdengar, dan ketika sosok Mu Yun jatuh di atas kepala naga raksasa, seluruh bumi mulai bergetar hebat. Dan secara bertahap, di bawah kaki Mu Yun, kepala besar itu berangsur-angsur naik. Kepala naga besar itu naik 100 meter penuh sebelum tubuh naga api muncul. Sampai saat ini, semua orang bisa melihat. Naga api yang bersembunyi di bawah tanah hanyalah puncak gunung es. Seluruh naga api, dengan kaki depan dan 2 cakarnya, sama mengejutkannya dengan gunung setinggi 200 meter. Kedua cakar yang berdiri di tanah sangat besar, menempati seluruh area pavilion Saint Pil. Roh naga giok kuno ini tingginya lebih dari 1000 meter. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa 9 tentakel yang menjerat Bei Diwentian dan Meng Guangling sebelumnya pada awalnya adalah 9 ekor naga ini. Pada saat ini, 9 ekor terjalin satu sama lain. Sosok kecil Mu Yun hampir tidak terlihat dengan mata telanjang di tubuh roh naga giok kuno. Nyanyian naga yang keras terdengar, dan suara gemuruh datang. Dalam 100 mil, rumah-rumah mulai runtuh. Warna merah naga api berangsur-angsur berubah. Api ungu mengelilingi naga api. Dalam sekejap mata, naga api merah berubah menjadi ungu, sangat aneh. Di bawah, Qiming dan yang lainnya telah memimpin kerumunan untuk mundur. Bahkan jika mereka mendengar suara naga 10 mil jauhnya, beberapa prajurit dari alam bawah mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Qiming, Mu Fengxing, kalian berdua mundur dulu dengan level yang lebih rendah, yang terbaik adalah mundur dari kota Nanyun, dan tunggu sampai pihak tenang sebelum kamu memutuskan. Wang Xinya berkata, Geng Xinyu, Suan Yuanze, kamu selalu menyelidiki pinggiran kota Nanyun, dan jika ada satu anak dari Sekte Pil Suci, Anda akan langsung mengepung dan membunuh. Mendengar kata-kata Wang Xinya, semua orang buru-buru bubar. Dikelilingi di sini sekarang, itu tidak berpengaruh sama sekali. Tingkat pertempuran ini tidak lagi bisa mereka tangani. Namun, melihat sosok 1000 meter di atas langit, seluruh hati Wang Xinya terangkat. Pada saat ini, dia memegang liontin batu giok di tangannya dengan keraguan di wajahnya. Pada akhirnya, dia akhirnya menghancurkan batu giok itu, liontin. Pada saat ini, Xiao Yuner, yang berdiri di sebelah Wang Xinya, memiliki ekspresi suram. Penantian Wang Xinya selama 3 tahun, sebagai imbalan atas cinta dan kasih sayang Mu Yun, akhirnya sesuai dengan usahanya. Tapi bagaimana dengan dia? Dia bahkan tidak yakin apakah dia menyukai Mu Yun atau tidak. Tapi saya tidak menyukainya, mengapa Anda buru-buru keluar? Mengapa Anda berpikir bahwa Mu Yun menerima telapak tangan itu? Xiao Yona sendiri tidak mengetahuinya. Ini adalah kekuatan Gu Yulong Essence, sangat kuat sehingga tidak dapat ditambahkan. Seluruh orang Sue Wushuang tampak sangat bersemangat, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dalam kehidupan Mu Yun ini, aku hanya ingin bahagia dan bermusuhan. Mereka yang ingin membunuhku, menipuku, dan mempermalukanku, datang saja dan lihat siapa di antara kita yang akan mati lebih dulu. Sosok Mu Yun berada di dalam kepala roh naga giok kuno, dan suaranya tinggi, hampir bergema di seluruh kota Nanyun. Ada orang yang sombong, tapi sayangnya orang yang sombong sudah cukup, tetapi kekuatannya masih jauh lebih rendah. Sue Wushuang tersenyum sedikit, dan manik-manik cian muncul di tangannya. Manik-manik itu jernih di seluruh tubuhnya, tetapi udara berdarah yang bergejolak di dalamnya agak tidak terkendali, dan dia ingin menyembur keluar. Aku mengeluarkan bola jiwa darah alat bumi yang luar biasa ini untuk membunuhmu, itu sudah cukup. Di permukaan seluruh tubuh Sue Wushuang, cahaya darah samar muncul, dan darah di punggungnya menyebar sembarangan. Pada saat ini, seluruh orang Sue Wushuang tampaknya telah menjadi hantu yang haus darah, terlihat sangat berdarah.
darah memakan dunia. Dengan minuman rendah, tubuh Sui Wushuang terbang di udara, langsung menuju Mu Yun, menghadap sosok setinggi 1000 meter, dia tidak takut. Namun, menyaksikan Sui Wushuang mendekat, Mu Yun membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan keras dan bumi retak setiap inci, tetapi kaki belakangnya yang besar melangkah keluar dalam satu langkah. Tanah tenggelam hingga kedalaman 100 meter, dan Mu Yun mendorong sosok roh naga giok kuno untuk mengambil langkah lain. Ada ledakan lagi, dan tiba-tiba, 9 ekor di belakang Mu Yun bergegas keluar seperti 9 pedang tajam. Kecepatan 9 ekor meroket dalam sekejap mata dan meledak tepat di depan Sui Wushuang. Namun, ding-ding-ding terdengar, 9 ekor semuanya diblokir oleh bola jiwa darah, sosok Mu Yun Qianmian, mundur selangkah. Ketidakpedulian, melihat Mu Yun, Sui Wushuang mencibir. Suara Mu Yun menyebar melalui roh naga giok kuno, seperti ledakan guntur, langsung berkembang. Tiba-tiba, 9 ekor dengan cepat mundur, Mu Yun menutup tangannya, kaki depannya tertutup di satu tempat dan secara bertahap, api ungu berangsur-angsur naik. Api ungu itu seperti bunga teratai ungu, secara bertahap menyebar, dan tiba-tiba, ukurannya menjadi 100 meter. Hanya saja Mu Yun tidak berhenti, dan lotus api ungu mekar terus-menerus. Merusak, dengan minuman rendah, guntur meledak, dan lotus ungu langsung menyerang Sui Wushuang. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.